Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Anak-anak kelas 8B hari ini mata pelajaran Kurdis kita masuk di bab ketiga ya, bab ketiga yang insyaallah akan langsung Bapak share materinya. Sebentar, kelas 8. Nah, ini nih, sudah ada anak-anak di layar? Sudah, Pak. Oke, siap. Sudah, Pak. Siap. Ya, materi kita hari ini yaitu tentang kuatkan iman dengan berbagi. Sebuah kajian tentang hadis riwayat Bukhari Muslim dari Abu Hurairah dan Bukhari dari Hakim bin Hizam. Anak-anak, sebelum mulai kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita tahu bahwa dalam Islam kita dianjurkan untuk peduli, simpati sekaligus empati terhadap saudara kita. Apalagi bagi orang-orang yang diberikan sisi ekonomi lebih, ya sisi harta lebih, maka kepedulian itu pun harus muncul ya kepada fakir miskin, yatim piatu, ya para orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Baik, kita langsung saja anak-anak ke materi atau kita simak dulu ya beberapa gambar di sini. Lihat gambar 3.1. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Itu artinya ketika kita mampu sekaligus memiliki banyak harta, rizki yang diberikan Allah, maka tangan di atas itulah yang kemudian lebih baik dibandingkan tangan di bawah. Tangan di atas berarti memberi, tangan di bawah berarti itu menerima. Jadi alangkah baiknya ya memberi, bukan menerima. Ya, kecuali memang kalau kita tidak mampu, memberi pun tidak diharamkan. Menerima pun tidak diharamkan. Kemudian gambar 3.2 nih, anak-anak ada potret kemiskinan. Seorang anak mungkin membawa adiknya nih tertidur di sebuah tangga, dan ironisnya lagi ada seorang ayah mungkin ya sedang menggendong anaknya, kemudian sedang tidur di atas tumpukan sampah di got ya pembuangan air. Nah, ini miris ya. Nah, mereka inilah yang kemudian harus kita timbul rasa simpati dan empati kita terhadap orang-orang yang memang membutuhkan bantuan kita. Baik, kita lihat. Nah, ini hadisnya ya, indikator pembelajaran dan lain-lainnya. Kita langsung ke hadisnya saja anak-anak. Nah, ini ya. Kita tahu bahwa yang namanya iman, anak-anak, iman itu adalah dasar segala aktivitas umat Islam. Diterima tidaknya amal ibadah seseorang tergantung pada imannya. Seorang misalkan berislam tetapi tidak beriman, maka itu pun tidak ada artinya. Makanya ada integritas antara iman, Islam, dan ihsan. Ini adalah suatu keharusan. Iman itu ibarat akar dalam sebuah pohon, Islam itu ibarat batangnya, sementara ihsan itu ibarat buah. Jadi sebuah pohon kalau berbuah itu yang kemudian akan memberikan manfaat lebih kepada manusia. Begitupun akhlak kita. Jadi puncak tertinggi seseorang itu adalah bagaimana dia bisa mengintegrasikan antara iman, Islam, dan ihsan. Dia beriman pada Allah, kemudian dia melakukan syariat yaitu Islamnya, dan otomatis dia aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Orang sholat tidak mungkin beres sholat dia mau atau mencuri sepatu orang. Ya, karena apa? Karena sholatnya benar. Kecuali kalau misalkan sholatnya seorang tidak benar, itu berarti belum sampai kepada tahapan ihsan. Baik, kita lihat hadisnya anak-anak. Nah, silakan mau di screenshot boleh, karena ini kajian kita di bab ketiga Al-Quran hadis. Sebuah hadis yang diriwayatkan dari Bukhari Muslim dari Abu Hurairah. Kita baca ya. An Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, ma min yaumin yusbihul ibad bihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa wa yaqulul akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Muttafaqun alaih. Kita lihat artinya apa? Dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW bersabda, tidak ada suatu hari pun ketika seorang hamba melewati paginya kecuali akan turun datang dua malaikat kepadanya. Lalu salah satu dari dua malaikat itu berkata, ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menafkahkan hartanya. Sedangkan satu lagi malaikat yang berkata, ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan kepada orang yang menahan hartanya. Nah, ini artinya anak-anak kita bisa ambil kesimpulan bahwa ternyata Allah utus dua malaikat setiap pagi hari
bagi orang yang kemudian mendermakan hartanya, infak, sodako, ya, banyak harta diberikan pada fakir miskin, ternyata ada malaikat yang khusus mendoakannya. Sampai doanya tadi Bapak baca, Allahumma ati munfikon kholafa. Ya Allah, berikanlah pengganti bagi siapa yang menapakkan hartanya. Kalau secara akal nih, secara logika, kalau malaikat yang berdoa pasti dijabah atau tidak? Ya, secara tidak langsung, secara akal ya, malaikat itu kan tidak punya nafsu, tidak pernah bermaksiat, selalu beribadah, selalu taat. Otomatis Allah akan mudah untuk mendengar doa malaikat itu, sehingga sangat mudah untuk dijabah. Dibandingkan manusia, kita yang setiap detik dari menit ke menit melakukan dosa, itulah kemudian penghalang doa-doa kita sehingga agak sulit untuk dijabah. Nah, ketika malaikat yang berdoa, ya otomatis akan mudah dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat yang kedua bagi orang yang kemudian punya harta banyak, tidak pernah berbagi, tidak punya kepedulian terhadap sesama, fakir, miskin, yatim, piatu, maka malaikat ini bukan berdoa untuk kebaikan, tetapi doanya Allahumma ati munsikan talafa. Ya Allah, berikanlah kehancuran, kebinasaan pada orang yang menahan hartanya atau memiliki sifat bakhil. Bakhil itu pedit ya anak-anak. Pedit, cap jahe, merege hese. Nah itu bakhil. Nah penjelasan hadisnya. Firman Allah dalam Quran Saba, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur raziqin. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan dialah pemberi rezeki sebaik-baiknya. Nah ini ya, jadi penting nih ada hadis sekaligus dikuatkan dalam Al-Quran bagi orang-orang yang kemudian mendermakan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Oke, selanjutnya hadis yang kedua nih. Anak-anak kalau mau di screenshot kembali boleh. Kita baca dan pahami ya. An Hakim ibni Hizam radhiyallahu an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Nah, ini ternyata gambar tadi tangan di atas dan kemudian tangan di bawah itu berasal dari hadis ini. Al yadul ulya khairun minal yadis sufla. Wabda biman ta'ulu wa khairus sadaqah an dhahri ginau wa man yasta'fif yu'ifahullahu wa man yastagni yughnihillah. Dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tangan di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Maka mulailah untuk orang-orang menjadi tanggunganmu dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup untuk kebutuhan dirinya. Maka barang siapa yang berusaha memelihara dirinya, Allah akan memeliharanya, dan barang siapa berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya. Ini ya jaminan dari hadis ini, kita pahami bahwa memang betul tangan di atas itu lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Jadi kalau kalian ditakdirkan Allah punya harta melimpah, punya rezeki yang banyak, maka tangan di atas ini dan tangan lebih mulia dibandingkan tangan di bawah. Ya, harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini penjelasan hadisnya. Dalam hadis riwayat Bukhari dari Hakim bin Hizam, Rasulullah menjelaskan bahwa tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Maksudnya bahwa orang yang beri lebih baik daripada yang menerima. Namun demikian bukan berarti jika kita diberi sesuatu oleh orang lain tidak boleh menerima. Kalau kita dikasih sesuatu ya boleh kita terima. Ya, jika ada orang yang memberi hadiah maka boleh diterima. Seperti dicontohkan oleh Nabi. Ketika Rasulullah menegur sahabatnya Umar bin Khattab karena Umar tidak mau menerima pemberian Rasul. Maka Rasul pun menegurnya. Sebagaimana sabdanya, ambillah pemberian ini wahai Umar, harta yang datang kepadamu sementara engkau tidak mengharapkan kedatangannya dan juga tidak memintanya. Maka ambillah, dan apa yang tidak diberikan kepadamu maka jangan turunkan hawa nafsumu untuk memperolehnya. Jadi kalau ada orang yang memberi kepada kalian, ya terima, jangan sampai kita tidak terima. Nah, ini nih contoh berbaginya, ya kepedulian terhadap bencana alam, kemudian yang terkena musibah. Inilah yang kemudian harus dikedepankan. Ya, kita memberi sekaligus meringankan beban mereka yang terkena musibah. Gitu ya, anak-anak ya. Itu mungkin materi pokok untuk kudis bab ketiga. Ya, silahkan dipelajari kembali nanti untuk pendalaman materinya di kegiatan luring. Bapak akan sharekan kembali materi pembelajaran hari ini.
Silakan kalau ada yang ditanyakan, boleh ditanyakan. Kalau tidak ada, Bapak akan langsung saja ke